Mungkin ada sedikit juga opini dari Anda selaku Gapensi, seperti apa selama ini hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, infrastruktur begitu mentereng, bagaimana keterlibatan pengusaha di era Jokowi? Ya, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap pemerintahan era Jokowi, terutama menterinya Pak Basuki ini. Bahwa pencapaian infrastruktur yang telah dicapai menurut saya itu sangat baik. Karena daya saing kita pasti sangat tergantungan dengan infrastruktur. Ya, jalan tolnya sudah terbangun, ya. Kemudian PLBN pos lintas batas juga jadi baik, tol laut jadi baik, pelabuhan jadi baik, ya kan? Banyak infrastruktur yang dibangun oleh era Pak Jokowi. Baik. Nah, untuk mengukur daripada kemajuan dampak daripada infrastruktur itu tidak segampang itu, panjang. 5-10 tahun baru lihat dampaknya. Jadi tidak direct impact. Enggak, ya Pak, direct. Ya, long length itu. Ya, jalan yang dibangun di Papua, di Kalimantan, dan di mana-mana itu, bagaimana pemerintah daerah, pemerintah provinsi menumbuhkan sentra-sentra produksi daripada infrastruktur yang dibangun itu. Yang nggak jalan bagus ya dihentikan, jangan diterusin. Tetapi menurut saya, nah sekarang kembali kepada teman-teman kami ya. Swasta, Pak. Swasta, ya. Saya juga heran kalau teman-teman semua BUMN yang memang mayoritas mengerjakan pekerjaan ini kok arus kasnya negatif. Iya tak? Karena ini banyak dikerjakan oleh memang teman-teman itu. Ya memang kemampuan dasarnya memang yang harus mereka kerjakan. Bagaimana keterlibatan teman-teman pengusaha daerah? Ada aturannya. Menteri PU dengan Menteri BUMN sudah membuat atau pola kerjasama supaya ada 30% menjadi JO. Baik. Ya kan? Tetapi menjadi persoalan kan menurut saya, kalau teman-teman BUMN itu masih banyak rugi dan segala macam, modalnya apa? Uang teman-teman yang punya alat di daerah kok. Kami punya alat, kami punya modal segala macam. Lagi itu pas mau bayar susah pula. Iya kan? Uang modalnya kami, gitu loh. Jadi menurut saya memang ada banyak hal yang harus diperbaiki. Kalau masalah kok nggak kebagian, ini memang era transparan. Silakan Anda berkompetisi, ya kan? Ikut tender. Dulu memang di zaman Pak SBY dulu ada pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Teman-teman pengusaha 140.000 yang ada di Indonesia badan usaha itu, 80%-nya ada di pengusaha kecil. Ada UMKM konstruksi yang harus diperhatikan oleh pemerintah di situ. Baik. Pekerjaan-pekerjaan sekolah, kerjaan-kerjaan dana desa, jangan ke sana dong, alihkan ke Menteri PU supaya dibagi. Kerjaan sekunder, primer, komblok, jalan ke trotoar, kasih kepada teman-teman di daerah juga supaya ini bisa berkontribusi. Karena pekerjaan yang besar ini ya pangsanya yang besar. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan apresiasi bahwa ini luar biasa pencapaian ini. Baik. Saya pikir 5-10 tahun dampak terhadap infrastruktur yang dibangun pasti dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi kita. Baik, jadi memang diapresiasi capaiannya, namun ada PR lagi kemudian yang juga perlu diperhatikan ya Pak. PR-nya itu menurut saya belum ada pemeratannya dengan baik. Dikerjakan oleh sekelompok-kelompok itu, ya kan? Tapi kan memang untuk mencapai mengerjakan proyek besar-besar itu, menurut saya orang PU berpikir daripada gue jadiin acar ini nggak jadi barangnya. Iya kan? Mending bagus. Monggo silakan aja menurut saya. Tapi juga seperti yang tadi Anda bilang bahwa BUMN karya harus rugi karenanya. Kenapa dia rugi maksudnya? Apa membuat dia rugi? Apa pertanyaan saya, apa mau dirugi? Makanya kita minta waktu itu cucu-cucu daripada BUMN yang segala macam bubarin aja. Iya kan? Tapi itu juga harus dikoreksi Pak. Kata-kata BUMN yang merugi itu saya kira nggak tepat. Sebenarnya persoalannya bukan rugi. Jadi proyek yang dibangun itu tidak merugi. Tetapi secara struktur keuangan, karena tadi bebannya utang. Dan kita tahu proyek-proyek infrastruktur ini biasanya jangka panjang. Jadi persoalan di BUMN itu bukan proyeknya rugi, tetapi cash flow-nya. Cash flow dari BUMN. Masalahnya itu di dengan cash ada flow. capaian ini juga memang luar biasa baik, karena kan memang proyeknya juga begitu agresif. Jadi narasi jangan dibangun bahwasanya BUMN merugi. Debt to equity dan cash flow dari BUMN. Bukan pekerjaannya yang merugi. Kerjanya banyak. Begitu menarik sekali dialognya, kita harus lanjutkan usai jeda dan nanti